Jemaat sekalian, Shalom. Sebelum ibadah dimulai, pastikan handphone Bapak Ibu dalam keadaan silent. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang untuk beribadah pada hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus saat ini. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Vikaris Nayuan Yeskiel Pinontoan STHMM. Dalam kalender gerejawi kita memasuki Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Saat ini kita berada dalam suasana pasca kenaikan Yesus ke surga dan pra-Pentakosta. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi segala bangsa. Mereka diminta agar tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun atas mereka. Dalam ibadah ini, kita akan memahami apa yang dilakukan murid-murid Yesus dalam menantikan turunnya Roh Kudus. Di dalamnya kita akan menemukan spiritualitas baru para murid dan menerapkannya dalam hidup ini. Mari berdiri untuk menyambut firman-Nya yang hadir di tengah kita. Lord.
Mari kita tahbiskan ibadah ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 menjadi nats yang akan membimbing kita dalam ibadah ini, yang menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat, dalam kejujuran mari kita mengaku akan dosa kita kepada Allah yang Maha Tahu. Ya Bapa, kami menyadari kegagalan sebagai pengikut-Mu yang setia. Kami terkungkung dengan kegagalan demi kegagalan yang membuat kami tidak mau berjuang dan kehilangan harapan. Kami mungkin menghakimi diri sendiri saat mengalami kegagalan lagi. Kami cenderung jatuh pada lubang yang sama karena tidak belajar dari pengalaman dan kegagalan yang ada. Ampunilah kami ya Bapa dengan kasih-Mu yang besar. Ya Yesus Kristus, kami mengaku akan keterbatasan diri, tetapi kurang bersedia untuk mengembangkan diri. Kami mudah menyerah dan mengaku kalah atas beratnya masalah, tanpa mau berserah kepada Tuhan sumber anugerah. Ampunilah kami ya Yesus dengan kasih-Mu yang ajaib. Ya Roh Kudus, kami memohon pulihkanlah hidup kami yang terkungkung duka karena dosa.
Kiranya kami memiliki harapan dan semangat baru untuk bangkit karena pengampunan-Mu. Ampunilah kami ya Roh Kudus dengan kasih-Mu yang agung. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 dan 14, yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah berpipisi tak diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukur
saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan bacaan kita di pagi hari ini. Pembacaan Alkitab pagi hari ini sesuai dengan SGDK. Kita akan membaca dari Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai 19. Wahyu pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-15 sampai 19. Sembari kita mencari dan menemukan pembacaan kita, marilah kita mendengarkan kesaksian pujian yang memuliakan nama Tuhan dari vokal grup Genta Kasih. Dipersilakan. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus Yesus
Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Tukar Yesus, jangan jual Yesus. Yesus segala galanya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksian pujian yang telah disampaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk memohon bimbingan daripada Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami muliakan. Engkau lebih berharga dari apapun di dalam dunia ini. Sehingga bukti nyata kami ingin memuliakan Engkau, kami boleh datang ke tempat ini. Kami boleh bersama-sama ada dalam persekutuan ini yang membaktikan dirinya untuk memuliakan Engkau. Kini saatnya kami akan membaca Alkitab dan juga merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik, tetapi juga bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu bapak saudara dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19 di bawah terang judul Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam sorga, katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di depan Allah di atas takhta mereka, sujud dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu yang taat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam
bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan. Kalau luar biasa berarti kita lakukan yang seperti biasa. Mari berikan salam kanan, kiri, depan, dan belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Ya, jadi kita harus semangat, bersuka cita, membagikan damai sejahtera, ya, karena shalom itu yang harus tetap terus kita bagikan Bapak Ibu. Ya, kalau Surabaya saja boleh bersuka cita dalam rangka ulang tahunnya, gitu kan? Masa kita tidak bersuka cita? Tadi malam ada acara bersama Pak Pendeta di Tegalsari. Perginya jam 5 aman. Pulangnya, ya ampun, macetnya luar biasa. Ya, tapi di tengah-tengah macet itu ya kami tetap memuliakan Tuhan. Ya, biasanya kan kalau orang macet-macet sudah apa ya, ngomel-ngomel, misu-misu. Ya, kemudian, wah ini kenapa begini? Ini yang di sebelah ini, wah sudah ngomel-ngomel. Tapi puji Tuhannya saya dan Pak Pendeta tadi malam kami tetap sabar, ya, memuliakan Tuhan, ya. Padahal ya enggak tahu di dalam hati, pokoknya yang terlihat kan, yang terdengar, gitu kan. Tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita hidup setiap hari, ya, kita banyak sekali melihat orang-orangnya, orang-orang yang banyak sekali kita hormati, banyak sekali kita hargai dia. Entahkah dia adalah tokoh politik karena kita melihat kinerjanya, kebijakannya yang baik untuk masyarakat, atau kemudian kita melihat ada ya, figur-figur publik, selebriti, selebgram, ya, dan sebagainya. Yang kita lihat karya-karyanya itu luar biasa. Ya, baik dalam musik, perfilman. Ya. Ada banyak orang yang ada di posisi itu, yang sangat kita hargai, yang sangat kita idolakan ketika dia ada di situ. Bahkan ya dengan lagu-lagunya, ya contohnya dia adalah penyanyi. Maka lagu-lagunya itu ya seolah wah ini sangat menyentuh saya, sangat menyentuh jiwa saya. Ya termasuk lagu yang tadi ya, jangan tukar Yesus. Ya, demi apapun. Ya. Ketika lagu ini dikumandangkan, nah ini kan banyak menyentuh orang. Ada orang yang sudah mau melangkah ke sebelah, kemana, ke sini, ke situ. Pas dia dengar lagu ini, oh iya, jangan tukar Yesus. Ya, lagu ini sangat-sangat memberkati, bukan hanya yang menyanyikan, tetapi yang mendengar tentu saja. Nah, ketika kita melihat mereka, ketika kita lihat pencapaian mereka, keberhasilan mereka, kita tepuk tangan. Ketika kita melihat mereka sukses, wah luar biasa orang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia kena tokoh politik, kasus korupsi, OTT,
operasi tangkap tangan. Ketika selebriti kena kasus skandal perselingkuhan, kita mulai menjatuhkan dia. Kita mulai tidak menghargai dia, tidak menghormati dia lagi. Dari situ kita tahu bahwa penghormatan kepada manusia, posisi manusia yang terhormat, ternyata setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa ada satu pribadi yang layak untuk dimuliakan, yang layak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menghormati dia. Siapa dia? Yesus Kristus, Sang Raja yang mulia itu. Ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, Bapak Ibu Saudara, kemudian dia mendapatkan banyak wahyu, termasuk di dalamnya wahyu pasalnya yang ke-11 ini, bagaimana kemudian Yohanes mulai menulis, mulai dari Metrai 1 sampai 7, dan kemudian sekarang sampai di Sangkakala ke-7. Minggu lalu atau Kamis lalu kita mengingat rayakan akan kenaikan Yesus Kristus. Nah, kita ada di saat ini di minggu pemuliaan Yesus Kristus. Jadi ketika Yohanes melihat itu, dia melihat bahwa ada raja yang datang, ada Yesus Kristus sebagai raja yang layak dimuliakan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15. Di ayatnya yang ke-16 ini menarik Bapak Ibu. Kita lihat ada 24 tua-tua. 24 tua-tua ini mewakili 12 tua-tua, 12 perwakilan suku Israel, dan kemudian di perjanjian baru 12 rasul, 12 murid Yesus. Nah, mereka kalau kita bicara soal 12 perwakilan dari suku Israel, 12 para rasul, nah mereka ini adalah orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dihargai di bumi. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika melihat Sang Raja yaitu Kristus, mereka tersungkur, menyembah. Nah, banyak orang ibu bapak saudara hari ini ketika dia ada punya jabatan yang tinggi, punya status sosial yang tinggi, dia dihormati oleh banyak orang, kadang-kadang dia tidak menjadi rendah hati. Kadang-kadang mungkin dia hanya melihat orang lain sebelah mata. Sudahlah vikaris, kan memang vikaris hanya melihat orang lain sebelah mata, gitu kan? Karena kenyataannya begitu. Tetapi vikaris yang bisa melihat dengan sebelah mata, dan memandang semua orang sama, gitu kan? Karena kan wajah Bapak Ibu semuanya sama di mata vikaris, Tapi Bapak Ibu, ada orang-orang yang bisa melihat dengan dua mata, tetapi memandang orang lain dengan sebelah mata. Ini menjadi peringatan. Supaya kemudian bagaimana ketika kita pun memiliki kehormatan, memiliki jabatan status sosial, kita tetap melihat semua orang sama, dia sama adalah ciptaan Allah. Tidak memandang dia secara sebelah mata. Di ayat ke-17, tua-tua yang tersungkur tadi menyembah Allah, mereka ini kemudian mengucap syukur. Ini penting, pengucapan syukur ini
Ya. Makanya yang saya katakan adalah pengungkapan syukur. Jadi syukur itu bukan hanya terucap, tetapi bagaimana dia juga bisa kita ungkapkan melalui apa? Mungkin ada ibadah, ya. Mungkin kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, ucapan syukur ini juga termasuk dalam kesaksian pujian. Nah, contoh Bapak Ibu ada pengucapan syukur ini. Oh, saya bersyukur. Ya. Walaupun syukur ini bukan hanya ada di hal-hal yang besar saja, tetapi juga setiap bangun pagi kita bersyukur. Tetapi siapa tahu Bapak Ibu, saudara mau mengungkapkan syukur, kesaksian pujian. Kenapa? Saya baru beli mobil baru. Saya baru beli rumah baru. Saya baru beli ini. Saya baru naik jabatan. Mengucap syukur melalui kesaksian pujian tidak masalah. Ya. Sehingga benar-benar kesaksian pujian yang disampaikan di gereja benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kehormatan, bukan untuk kita memperlihatkan diri kita. Saya ini lo tahu nyanyi. Saya ini lo tahu musik. Tidak. Tetapi apa yang mau kita tunjukkan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Termasuk kesaksian pujian. Karena di dalam musik ini kan Bapak Ibu, apalagi kalau Bukit Zaitun bicara musik ya sudah profesional di bidangnya kan gitu. Ya, berbicara musik ini kan dari nada-nada, ya, bagaimana nada-nada kemudian ya dikemas sedemikian rupa supaya kemudian bagaimana nada itu bisa memuji, memuliakan Tuhan. Gitu. Sehingga kalau lagu-lagu itu kan tidak bisa dinyanyikan secara sembarang. Ada nada-nada tertentu yang sebenarnya tidak bisa dirubah. Gitu kan. Contohnya yang biasa saya kasih contoh kan, suci, 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 naik terus dia kan. Bagaimana kita memuji Allah gitu. Sehingga dia tidak bisa diubah, apalagi dibikin rapper. Ya. Suci, 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 kami muliakan namamu. Enggak bisa. Karena nadanya itu nada yang mengagungkan, dia tidak rata. Ya. Tidak bisa sembarangan diubah. Ya. Kalau paduan suara ya tentu saja mungkin sudah dikaji ya. Oh, kalau lagu ini sesuai nadanya bisa nih. Tapi tetap lagunya harus tetap terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat 18. Ketika raja itu datang, pada akhirnya ada penghakiman. Ada yang menerima upah, menerima imbalan ketika dia menjadi seseorang yang mampu melakukan apa yang benar, mampu melakukan apa yang baik, dia mendapat upah. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, nabi-nabi, orang-orang kudus. Tetapi dikatakan juga di situ, tetapi juga dia membinasakan orang yang membinasakan bumi. Nah, ini menjadi jelas Bapak Ibu ketika kita benar-benar melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di mata Allah, memuliakan Dia dengan hati yang tulus, maka upahnya ada, imbalannya ada. Ayat 19, maka muncul satu tanda ya, tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini kalau kita kenal dalam perjanjian lama, dia ada yang biasa dibawa oleh orang Israel menandakan hadirat Allah. Nah, maka dengan munculnya tabut perjanjian di ayatnya yang ke-19 ini ingin mengatakan kepada kita bahwa
ketika tabut perjanjian ini muncul, maka Allah atau Sang Raja itu benar-benar menang. Karena sehebat apapun kemahakuasaan kejahatan hari ini, yang akan terjadi adalah bagaimana kalau Kristus datang sebagai Raja dan dia memegang pemerintahan yang ada, maka sehebat apapun kejahatan, ketika Kristus datang, ia adalah Raja yang akan menang. Demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dari firman Tuhan ini, apa yang hendak kita bawa pulang, apa yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama, kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan hanya memuliakan Allah, jangan hanya memuliakan Tuhan ketika kita datang ke gereja. Tetapi mari muliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita yang jadi guru, mari dengan mengajar anak-anak kita muliakan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang bekerja, mari dengan pekerjaan itu kita muliakan Tuhan. Mari dengan mulut kita muliakan Tuhan. Jangan dari mulut yang tadi menyanyikan ya, Tuhan Allah hadir, tetapi ketika pulang, ketika keluar dari gereja, Tuhan Allah sondak hadir. Akhirnya yang hadir apa? Kemarahan. Tapi mari mulut kita ini memuliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan tangan kita. Artinya apa ya? Kita tetap terus memuliakan Tuhan, ibu-ibu sementara potong sayur gitu kan. Tetap terus memuliakan Tuhan. Tapi ingat-ingat, dilihat juga, jangan tak potong tuh jari kan. Melalui apapun itu, kita muliakan Tuhan. Melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita muliakan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Tuhan ini kan penting. Tapi bohong kalau kita memuliakan Tuhan katanya, tapi kita tidak mampu memuliakan sesama kita. Cara kita memuliakan manusia, cara kita memuliakan Tuhan bagaimana? Kita memuliakan Dia yang tidak kelihatan. Kita bilang, oh saya memuliakan Tuhan kok melalui ini, melalui itu. Tetapi kita tidak mampu memuliakan sesama kita, bohong kalau kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain? Sekarang bukan cuma tangan, mulut, kaki untuk melangkah dan memuliakan Tuhan. Sekarang jadi penting jari-jari kita memuliakan Tuhan tidak. Ketikan kita memuliakan Tuhan tidak. Jangan sampai jari-jari kita pada akhirnya tidak memuliakan Tuhan. Kenapa kita ketik-ketik hal yang sembarang? Di media sosial, di WA group, di Instastory, di status WA. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bagaimana kita memuliakan Tuhan. Apapun itu. Nah Bapak Ibu, saya ingin kutip satu ayat, 2 ayat lah minimal. Ini yang Yesus katakan. Matius pasalnya yang ke-15. Ya, ini juga dikutip dari Perjanjian Lama ya. Matius pasalnya yang ke-15. Ya, ini
Tenang Bapak Ibu, ini sudah akhir-akhir ini. Sebentar lagi selesai. Ya, Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Matius 15 ayat 8 dan 9 saya bacakan dari TB1. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu memuliakan Tuhan dengan bibir, tetapi kalau hati kita tidak memuliakan Tuhan, percuma. Kita tetap terus memuliakan Tuhan mungkin melalui nyanyian rohani, melalui nyanyian pujian. Tapi hati kita, kan hati ini asal ya, sumber dari apa yang kita lakukan. Ya, hati ini yang menuntun kita mau melangkah kemana. Tapi ketika hati itu tidak memuliakan Tuhan, hanya bibir tok yang memuliakan Tuhan, ini menjadi peringatan. Peringatan ini kan di Matius adalah peringatan kepada orang-orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat saat itu. Tetapi saya mau bilang hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa menghargai, menghormati orang lain, orang-orang yang di atas kita, yang punya jabatan, yang punya status sosial, karena kita menganggap wah ini bagus, ini orang dalam, jadi harus kita hormati. Nanti koneksi saya ketika ada apa-apa bisa ke dia. Masakan kita tidak mau memuliakan Sang Pemilik sorga. Ingat Bapak Ibu, Yesus Kristus ini orang dalam. Berani-berani Bapak Ibu tidak muliakan, tidak masuk. Ya. Orang dalam dia. Sehingga marilah tetap terus kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan dia. Karena dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Roh Kudus yang tetap terus menuntun, memampukan kita untuk terus memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan bibir kita, tetapi dengan hati kita, sehingga dari hati itu kita punya tangan yang melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga dari hati itu kita punya kaki untuk semakin melangkah menuju pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Soli Deo Gloria. Amin.
Ibu bapak saudara bersama setiap orang percaya di segala abad dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang layak kami muliakan. Ketika Kristus datang sebagai Raja, kami percaya bahwa Ia adalah Raja yang menang, bukan hanya menang atas kuasa dosa melalui karya salib, tetapi juga Engkau ya Kristus menang terhadap hal-hal yang buruk, yang jahat yang terjadi di dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap terus memuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup, dalam seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ketika kami boleh hadir datang ke tempat ini. Mungkin pun kami ada dalam pergumulan dan persoalan. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika kami sedang dalam ada pergumulan ekonomi, ketika kami ada dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, Tuhan yang mau lawat kami. Ketika kami sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Ketika kami sedang merindukan pasangan hidup, berikan pasangan yang sepadan. Ketika kami sedang merindukan keturunan, Tuhan jawab dan kabulkan seluruh permohonan dan doa kami. Sehingga kami tetap terus bisa memuliakan Engkau, mengucap syukur atas apa yang Engkau boleh anugerahkan dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ketika kami boleh ada di tempat ini, hadir datang beribadah. Saat ini kami mau berdoa bagi gereja kami GPIB di tingkat sinodal, BP Mupel yang ada, sampai kepada di jemaat kami. Kau memberkati mulai dari Bapak Pendeta Ronald Marbun bersama keluarga, presbiter bersama keluarga, BPPJ, komisi-komisi yang ada, pelkat-pelkat kakak-kakak layan, pegawai kantor, koster, orang-orang yang boleh terlibat dalam setiap pelayanan di gereja kami ini. Tuhan yang mau memberkati, berikan kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar pelayanan yang dilakukan itu boleh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan surga, berdoa kami bagi jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan yang mau sembuhkan, Tuhan yang mau pulihkan melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, peralatan medis yang dipakai. Biarlah itu boleh menjadi sarana untuk kesembuhan dari jemaat-Mu yang sakit. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun bersuka cita dan bersyukur bersama anggota jemaat GPIB Bukit Zaitun yang akan berulang tahun di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau yang memperlengkapi sukacita dan syukur mereka
Biarlah mereka semua tetap memuliakan Engkau di pertambahan usia, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin di bangsa dan negara kami. Kau yang memberkati mereka mulai dari tingkat pusat sampai di pelosok negeri. Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa memerintah dengan baik, memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan, agar kami sebagai rakyat boleh mendapatkan kesejahteraan. Bapa dalam kerajaan surga, setelah dari ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan segala tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan kami. Engkau yang memberkati kami, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan tetap terus melingkupi kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, semuanya itu untuk memuliakan Engkau ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian duet dari Oziel dan Ozela. Dipersilakan. Dan terima kasih untuk kesaksian pujiannya, Tuhan berkati.
percaya masa depanku di tangan-Mu. Tuhan, Kau baik bagiku. Ku berharga di mata-Mu, karena kasih-Mu hidupku berarti. Ku percaya masa depanku di tangan-Mu. Tuhan, Kau baik bagiku. Tuhan, Kau baik bagiku. Tuhan, Kau baik bagiku. Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kini kita beroleh kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Memberi persembahan merupakan tanda syukur kita kepadanya. Dengan nats Alkitab yang tertulis yang menjadi dasar persembahan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan tangan kita memberi, dengan mulut kita memuji. Sekarang beri syukur, hai hati mulut dan
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang berkeinginan untuk setia dalam iman, kami persembahkan syukur dan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau akan menyediakan berkat yang baru bagi kami ketika kami senantiasa bersyukur dan mengaku bahwa Daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mulah persembahan yang kami berikan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan disampaikan pokok warta jemaat yang akan diawali oleh tayangan audio visual berikut ini.
Beberapa pokok warta yang perlu disampaikan kembali. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Vokal Group GPIB Kentakasih Rungkut Surabaya yang telah melayani puji-pujian di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Ibadah keluarga hari tanggal Rabu 20 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, sektor pelayanan 1 di keluarga, sektor pelayanan 1 di kantor gereja. Sektor pelayanan 2 di keluarga Nyonya Tati Latukolan bertempat di gereja Getsemani. Sektor pelayanan 3 di keluarga Christian Hence Rambi bertempat di Jalan Semolowaru Elok, Blok AF nomor 22. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut di atas. Warta ini sebagai undangan. Yang ketiga, persembahan Pentakosta. Dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus di Minggu Pentakosta pada hari Minggu 24 Mei 2026, Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya mengundang seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam pemberian persembahan syukur Pentakosta yang berupa unduh-unduh seperti sembako dan hasil bumi lainnya sebagai wujud jemaat memanen hasil kerja. Persembahan sudah dimulai hari Selasa 5 Mei 2026 yang akan berakhir pada 23 Mei 2026 dan dapat diserahkan di Gereja Getsemani dan Wisma Mukti setelah ibadah dan di kantor gereja pada setiap jam kerja. Jumlah kehadiran jemaat pria 52, wanita 71, total 123 orang. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila membutuhkan informasi yang lebih detail dan dapat diskon di barcode warta jemaat yang terpasang di bangku jemaat. Jika ada hal yang kurang jelas, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap jam kerja. Dan terakhir, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Biarlah kita tetap terus memuliakan Tuhan melalui segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang berpedoman kepada firman Tuhan. Yesus inginkan diriku bersinar terang, menjadi lagu pengutusan kita. Yesus inginkan dirimu
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.